Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dulandari, Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan struktur Pascal, yaitu struktur pemilihan dan pengulangan. Sedikit saya jelaskan mengenai struktur pemilihan, yang berarti suatu aksi yang perlu dikerjakan ada kalanya memerlukan kondisi atau syarat tertentu. Struktur pemilihan itu membahas tentang 3 hal. Yang pertama itu analisis terhadap satu kondisi, kedua analisis terhadap 2 kondisi, dan ketiga yaitu analisis terhadap banyak kondisi. Di sini saya sudah membuat program analisis terhadap 2 kondisi. Saya langsung mengambil analisis terhadap 2 kondisi yang akan diteruskan nantinya menjadi analisis terhadap banyak kondisi. Saya run terlebih dahulu. Oke, berhasil di run, berarti sudah tidak error. Harga A lebih besar dari B. Kemudian saya akan sambung menjadi analisis terhadap banyak kondisi. Di sini titik komanya dihilangkan. Kemudian kita ke A sama dengan B, dan kemudian begin find harga A sama dengan harga B sama dengan harga B. Harga A sama dengan harga B. Kemudian N titik koma. Kemudian di sini di bagian else itu kita tambah if A kemudian pada variabel kita samakan angkanya menjadi 4. Kita coba run apakah sudah betul atau tidak. Sukses. Jadi harga A sama dengan harga B. Inilah contoh struktur pemilihan analisis terhadap banyak kondisi. Dalam pembuatan program harus ada yang namanya kepala program. Yang dimaksud dengan kepala program yaitu bagian judul dengan usus CRT, kemudian diikuti dengan variabel. Di sini kita akan mendefinisikan variabel yang akan kita olah di program kita. Jadi kita definisikan di sini bisa berupa apa tipe variabelnya atau apa tipe datanya. Jadi di sini saya mengambil tipe datanya yaitu AB dengan bilangan bulat atau integer. Nah, selanjutnya bagian awal begin ini sampai dengan akhir itu disebut dengan badan program. Kemudian pada bagian N itu jangan lupa untuk memberikan tanda titik, karena jika tidak ada tanda titik maka program akan error. Kemudian di sini gunanya CLSCR atau clear screen itu
agar layar kita nanti bersih dari segala macam instruksi yang tidak penting untuk ditampilkan. Makanya gunanya clear screen ini di sini untuk menghilangkan tulisan-tulisan yang tidak penting di layar kita nantinya. Kemudian kita coba run, apakah sudah betul. Ternyata berhasil, harga A sama dengan harga B. Itulah contoh struktur pemilihan dengan banyak kondisi. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai struktur perulangan. Struktur perulangan itu salah satu kelebihan dari sebuah komputer yang mampu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Tetapi dalam pembuatan instruksi itu harus jelas agar komputer melakukan aksi yang sama. Apabila instruksinya tidak jelas, maka komputer tidak akan bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian dalam Pascal perulangan memiliki 3 jenis, dikarenakan memiliki fungsi yang sama sebagai perulangan, namun dengan penggunaan yang berbeda. Jenisnya yaitu for to do, kemudian while do, dan repeat until. Di sini saya sudah mengetik program perulangan dengan for to do. Di sini kita coba run, apakah tulisan algoritma dapat berulang selama 25 kali permintaan dari program for to do ini. Kita coba run, kemudian kita khusus screen, dan benar ternyata tulisan algoritma dapat berulang selama 25 kali. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba membuat perulangan while do. Program perulangan titik 2 disusul dengan usus CRT. Titik 2 dalam sebuah program itu sangat penting, karena apabila titik 2 kurang atau lebih, maka program akan tidak bisa berhasil. Variabel, kemudian begin, titik 2, kemudian while kemudian begin, right learn, belajar sungguh I 1.2, kemudian N, jangan lupa N nya menggunakan titik koma. Diteruskan dengan read line, read, kemudian N. Sebelum menyimpan, kita perhatikan terlebih dahulu tanda N. N itu apabila program sudah berakhir, maka diakhiri dengan tanda titik. Karena jika tidak diakhiri dengan tanda titik, program tidak akan berhasil. Saya coba run, apakah tidak ada kesalahan. Simpan dulu ya terlebih dahulu. Ternyata ada error. Kita lihat di bagian mana yang error. 7.15
perhatikan baik-baik bagian mana yang mengalami keeroran. Oh, di sini. Harusnya situ pakai O. Dan di sini lagi lupa kasih tanda petik 1 ya. Kita coba run lagi, apakah masih ada error? Ternyata sukses. Di sini permintaannya belajar sungguh-sungguh akan muncul selama 10 kali. Kita coba run, apakah betul? Belajar sungguh-sungguh dapat muncul 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah berhasil. Itulah contoh struktur perulangan dalam bentuk while do. Kemudian kita akan mencoba dalam bentuk repeat until. Kita hapus terlebih dahulu buat program perulangan. Jangan lupa titik komanya. Uses crt titik 2, kemudian variabel titik 2 integer. Kemudian lagi kita akan tetap menggunakan di sini ya. Kita akan tetap menggunakan clear screen agar tampilan layar kita nanti bersih dari segala macam instruksi yang tidak penting. Jadi yang muncul nanti itu yang permintaan kita saja, yang lain tidak akan muncul karena kita menggunakan clear screen. Sama halnya dengan struktur pemilihan yang tadi. Kemudian sambung di titik 2 sama dengan 0. Repeat. Kemudian begin widen variabel i sekarang bernilai variabel susun titik 2, kemudian klik koma i balas kurung titik 2. N itu menggunakan titik koma, kemudian until sama dengan 10. Do you love me, Matthew? I do. Honestly, Ready. Yes. Secretly, but honestly. no more secrets. Kemudian N. Kita coba run. Apakah ada kesalahan lagi? Dan programnya berhasil. Variabel i sekarang bernilai 0 sampai dengan 9. Itulah contoh perulangan dengan repeat until. Dalam pembuatan program itu yang sangat perlu diperhatikan itu tanda dari sebuah kata atau kalimat. Seperti N harus menggunakan titik pada akhir kalimat. Sekian dari saya.
Itulah yang saya dapat jelaskan mengenai struktur pemilihan dan pengulangan. Kurang lebihnya mohon di